Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du, ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan wasiat yang kedua, yaitu peringatan bahaya riya dalam setiap amalan dan ucapan, yaitu at-tahdhir min ar-riya, peringatan dari bahaya riya dalam semua amalan dan ucapan. Riya, ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an, adalah tergolong dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah menggolongkan riya ini ke dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan ancaman neraka wail. Seperti orang-orang yang mengerjakan salat dengan riya, yaitu supaya dilihat oleh orang lain. Allah mengancamnya dengan mengatakan fawailul lil musallin. Di antaranya adalah alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya dalam salatnya. Allah mengancamnya dengan neraka wail. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa riya merupakan karakter dan sifat orang-orang munafik. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat orang-orang munafik, di antaranya Allah menyebutkan yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berbuat riya dengan salatnya terhadap manusia, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Dan riya ini ikhwan termasuk syirik. Walaupun tergolong syirik kecil, namun sekecil-kecilnya syirik itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan bahaya riya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Maukah kamu ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alayya minkum min fitnatil masiihid dajjal?" Maukah kalian aku kabari tentang satu fitnah yang lebih aku takutkan atas kalian daripada fitnah Masih Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan asyirikul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Riya disebut syirik yang tersembunyi. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas disifatkan riya itu seperti rayasan seekor semut yang hitam di atas batu yang gelap, batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Jadi sangat sukar dan sangat sulit untuk dideteksi dan diketahui. Tiba-tiba saja dia sedang menjalar dan merayap mendekati kita, bahkan mungkin sedang merasuki diri kita tanpa kita sadari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaqumur rajulu fayusalli fayuhassin salatahu min nazari rajulil bilail. Yaitu seorang bangkit dan berdiri menegakkan salat, lalu dia memperbagus salatnya karena tahu orang-orang sedang menyaksikannya atau melihatnya. Ini merupakan riya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang riya ini. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan, inna akbaral kabair, sesungguhnya termasuk salah satu dosa-dosa yang besar adalah asyirkul akbar, syirik kecil. Kemudian Nabi menjelaskan maksud dari syirik kecil ini, yaitu riya, yaitu perbuatan riya. Dan Rasulullah menjelaskan salah satu ancaman orang-orang yang berbuat riya. Nabi mengatakan, man ra'a
ra'a an-nas ra'a Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat riya dalam amalnya, maka Allah akan memperlihatkan semua amal keburukannya pada hari kiamat. Ini merupakan al-jaza' min jinsil amal. Man tara'a Allah tara'ahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keburukannya atau kejelekannya pada hari kiamat. Setiap kita mungkin tidak mau keburukannya atau aibnya dibongkar di hadapan makhluk. Orang-orang yang berbuat riya itu disebut, dia menunjukkan kepada orang lain seolah-olah dia telah berbuat baik dan beramal saleh. Tapi pada hakikatnya tidak demikian. Pada hakikatnya sebaliknya. Dia bukan berbuat baik, dia bukan berbuat itu untuk Allah. Walaupun kelihatannya secara zahir dia itu baik, namun batinnya dia tidak baik. Dia menunjukkan sesuatu yang tidak ada di dalam batinnya. Dia menampakkan sesuatu yang tidak ada pada batinnya. Nah, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan darinya apa-apa yang ada yang dia sembunyikan selama di dunia. Ini kebalikan dari apa yang dilakukannya di dunia. Dia menampakkan yang baik, padahal apa yang ada di dalam batinnya tidak. Nah, pada hari akhirat nanti Allah akan membalas orang ini dengan kebalikannya. Yaitu Allah menampakkan sesuatu yang disembunyikannya, yaitu keburukan yang disembunyikannya selama di dunia. Allah akan memperlihatkannya dan Allah Subhanahu wa taala akan membongkarnya pada hari kiamat. Dan itu merupakan salah satu hukuman, ya, yaitu dinampakkannya ataupun dijajarkannya aib dan kejahatan seseorang, keburukan seseorang di hari akhirat kelak di hadapan semua makhluk, sehingga semua orang mengetahui. Demikian ikhwan fillah wa iyyakum. Nah, itu beberapa dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang ancaman dan bahaya riya ini. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kepada kita atau berpesan kepada kita semua agar menjauhi riya ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Ibn Qudalah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك." Nabi mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari kiamat, al-awwalin wal akhirin, manusia yang pertama dan manusia yang terakhir, pada hari kiamat, hari yang tiada keraguan lagi padanya, yaitu yang akan dan pasti akan terjadi, maka berserulah seorang penyeru, berteriaklah seorang peneriak, barang siapa menyekutukan Allah, barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam amalan yang diamalkannya, yaitu dia berniat, bermaksud menunjukkan amalnya itu untuk selain Allah, dan riya adalah termasuk di antaranya, yaitu mengerjakan suatu amalan bukan untuk Allah, bukan semata-mata untuk Allah, tapi dia lakukan untuk manusia, untuk mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ridha dari manusia, dia mengharapkan pujian dari manusia, dia mengharapkan balasan sanjungan dari manusia, dia mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Niatnya tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam amalan yang diamalkannya, maka hendaklah ia meminta balasan kepada selain Allah. Artinya silakan dia meminta balasan dari amal riyanya itu kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak mau dipersekutukan dengan yang lain. Jika hamba mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka silakan dia minta pahala dari orang itu, dari sesuatu selain Allah itu. Allah tidak berkenan memberikannya balasan. Allah tidak berkenan memberikannya pahala pada hari kiamat nanti. Khamifuddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini merupakan salah satu
peringatan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan riya ikhwan-fillah. Dan pada hari kiamat nanti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lainnya bahwa 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat, seorang mujahid, seorang alim, dan seorang dermawan, yang masing-masing dari ketiga orang ini ternyata beramal bukan untuk Allah, akan tetapi untuk mengharapkan pujian dari manusia. Seorang mujahid berjihad ternyata mengharapkan sebutan agar disebut pemberani, agar disebut pahlawan, agar disebut pejuang, dan sebutan-sebutan lainnya. Kalau mati agar disebut syuhada atau syahid. Yang alim mengajarkan, mempelajari dan mengajarkan ilmunya agar mendapat sebutan dan tunjungan, agar orang-orang menyebutnya ulama, agar orang-orang menyebutnya alim, agar orang-orang menyebutnya syekh, ustaz dan lain-lain sebagainya. Jadi dia mengejar sebutan. Demikian pula orang yang dermawan ini, dia berderma, dia berinfak untuk mendapatkan sebutan agar dikatakan orang dermawan, baik hati, murah hati, dan sebutan-sebutan lainnya. Allah mengatakan waqad qila, sebutan itu telah diucapkan dan kalian telah mendapatkannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat supaya menyeret orang ini dan melemparkannya ke dalam api neraka. Ya, penyebab yang membuat mereka terjerembab di dalam api neraka adalah bukan karena tidak beramal, bukan karena beramal-amalan yang buruk atau jahat, tidak, tapi karena rusaknya amal karena riya. Rusaknya amal karena riya. Maka dari itu ketika Salim bin Al-Hilali menyebutkan faktor-faktor perusak amal, beliau menyebutkan yang pertama adalah riya, syirik wa riya, syirik dan riya. Inilah penyebab utama rusaknya amal manusia, yaitu riya. Nabi saja diancam lain asyraf kalau yang batanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik maka batallah amalmu, hapus amalmu. Nah, disebutkan oleh dunia Allah wa iyyakum. Nah, kepada orang-orang yang berbuat riya ini Allah akan katakan kepada mereka, silakan kalian cari pahala dari selainku, dari orang-orang yang kalian beramal untuk mereka. Tentunya orang-orang ini tidak akan bisa dan kuasa memberikan pahala ataupun apapun di akhirat, di mana di akhirat tidak diterima keputusan apapun, tidak diterima syafaat, rekomendasi, bantuan, pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berlepas diri dari seorang hamba yang berbuat riya. Jadi merupakan suatu hukuman yang berat, di mana Allah berlepas diri dari seorang insan. Ya, seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis, ya, seorang yang mannan, menyebut-nyebut pemberian, al-musbil yang melabuhkan pakaiannya di bawah mata kaki, yang bersumpah palsu untuk melalukan barang dagangan. Allah tidak melihat mereka, Allah tidak berbicara dengan mereka, Allah tidak membersihkan mereka dari dosa, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Artinya Allah membiarkan mereka, para orang yang memiliki sifat-sifat ini. Dan itu merupakan hukuman yang berat, yaitu Allah tidak mengacukan seorang hamba pada hari kiamat, yaitu Allah melupakan mereka, membiarkan mereka. Bukan ketika Allah wa iyyakum. Sementara kita di akhirat membutuhkan perlindungan, naungan, rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sama kurang darinya dan karunia. Yang dengan itu semua kita bisa memasuki surganya. Alhamdulillah wa iyyakum dunya. Ar-riya huwa at-tasannu' lil khalqi fil ibadat wa ghairiha wa tazayyunuha lahum. Riya adalah memamerkan ibadah kepada orang lain atau membaguskannya agar dilihat oleh orang lain. Nah, suka pamer amal ini merupakan suatu musibah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis memerintahkan dan menganjurkan kepada kita untuk menyembunyikan amal. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-qatiyya al-ghani. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, tersembunyi lagi berkecukupan. Ya, salah satu sifat hamba bertakwa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembunyikan dirinya.
Yaitu tidak suka pamer, apalagi pamer amal, bukan itu benar. Allah wa iyyakum jami'an. Walaupun memamerkan amal ini kadangkala dituntut dan membawa manfaat bagi orang lain, misalnya untuk memancing orang lain supaya ikut juga beramal, menjadi contoh yang baik. Namun ingat, di samping balik itu memamerkan amal ini mengundang resiko yang besar berkaitan dengan hati kita, yaitu munculnya benih-benih riya. Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita bisa mungkin amal-amal yang tidak sembunyikan. Dan ada di sana amal-amal yang tidak bisa disembunyikan. Misalnya sholat 5 waktu di masjid itu tidak bisa disembunyikan. Orang harus datang ketika adzan berkumandang ke masjid. Tidak bisa dia mengurung diri di rumah lalu sholat di dalam rumahnya dengan alasan dia menjauhi riya. Ya, dengan alasan menjauhi riya. Dia harus datang ke masjid. Untuk amal-amal seperti ini hendaklah dia bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memerangi munculnya benih-benih riya di dalam hati. Maka dari itu kan amal-amal yang bisa dikerjakan ya secara diam-diam atau tersembunyi, maka syariat menganjurkan untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan salat sunat itu dikerjakan di rumah. Rumah itu bisa dikerjakan di rumah. Jika misalnya memang tidak ada hajat dan desakan kita untuk mengerjakannya di masjid misalnya, maka kerjakan salat sunat ini di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menjaga kerahasiaan amal. Beliau berpuasa, kalau sudah tidak berpuasa seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Dan bagaimana beliau menunjukkan dan memompa semangat sahabat untuk beramal. Beliau kalau sudah berpuasa seolah-olah tidak pernah berpuasa. Jadi di sini ada keseimbangan antara mempertunjukkan amal untuk mendorong dan memotivasi orang lain untuk beramal dengan menyembunyikan amal. Allahu wa iyyakum jami'an. Dan ini juga melihat kemaslahatan kita, kemaslahatan diri kita. Jika kemaslahatan kita adalah lebih cenderung untuk menyembunyikan amal, maka sebutkan. Ini lebih selamat bagi kita. Ya, ada dua kepentingan misalnya. Kita diharapkan dua kepentingan. Berinfak misalnya, antara melakukannya secara terang-terangan dengan menyembunyikannya. Di sana ada dua masalah. Kalau kita lakukan terang-terangan, orang lain akan terpancing untuk juga berinfak. Namun di sana ada mudarat bagi diri kita. Yaitu jika kita lakukan itu, kita mungkin akan terserang riya. Sementara kita bisa untuk menyembunyikannya. Maka di sini kita lihat kemaslahatan hati kita. Ya, kemaslahatan diri itu lebih didahulukan dari apa? Daripada kemaslahatan orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dulu diri. Nah, kita lihat kemaslahatan kita. Kalau kemaslahatan hati kita harus menyembunyikan, pada kali itu kita sembunyikan. Nah, ini Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu syariat pun memberikan balasan yang khusus untuk orang-orang yang menyembunyikan amal. Ya, seperti misalnya naungan yang diberikan kepada orang yang berinfak. Infak mendatangkan pahala. Ya, baik antum lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Akan tetapi infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hingga dalam hadis disebutkan tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ya, artinya orang-orang terdekatnya tidak tahu, bahkan istrinya yang paling dekat dengannya juga tidak tahu bahwa dia telah berinfak. Maka Allah Subhanahu wa taala Rasulnya menjanjikan satu balasan yang lain, yaitu mereka ini berhak mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zikir bukan zikir. Zikir, antum berzikir, orang-orang tahu antum berzikir. Di tengah keramaian antum sedang berzikir, orang-orang mengetahui antum berzikir, antum dapat pahala. Asalkan lihat antum ikhlas. Dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Anggaplah antum ikhlas, antum dapat pahala. Anggaplah antum ikhlas, dengan zikir itu antum dapat pahala. Namun jika antum sembunyikan zikir itu, antum berzikir seorang diri, hingga meneteslah air mata antum, maka balasannya juga khusus, yaitu Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi di sini Allah menjanjikan pahala yang khusus bagi orang-orang yang menyembunyikan amal mereka. Ya, saya sudah mengisyaratkan ada buku
al-atqiya, al-akhfiya, orang-orang yang bertakwa lagi tersembunyi. Di situ disebutkan bagaimana dahulu para salaf menyembunyikan amal mereka. Allah wa iyyakum. Hingga ada seorang salaf yang baru ketahuan bahwasanya dialah yang bagi-bagikan gandum kepada penduduk negerinya, penduduk kotanya. Setelah dia mati, yang selama hidupnya tidak ada yang tahu siapa yang bagi-bagi gandum itu karena dibagikan pada malam hari. Nah, setelah ia meninggal dan dimandikan, diketahui pinggangnya itu kapalan. Kapalan tahu? Yaitu kapalan itu daging yang mengeras, ya karena banyak memikul dan membawa sesuatu. Ternyata dialah yang selama ini keliling-keliling membagikan gandum itu, memikulnya dan berkeliling-keliling membagikan gandum itu kepada penduduk kotanya. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali setelah dia wafat di kondisi. Oh, ternyata si fulan. Nah, demikianlah mereka berusaha untuk menyembunyikan amal, karena mereka tidak meniatkan popularitas dan kedudukan dari amal-amal tersebut di kondisi ini. Alhamdulillah wa iyyakum. La yuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Al-Zayyinul halahum, atau membaguskannya agar dilihat oleh orang lain. Itu mengenai pamer ibadah. Yang kedua, membaguskan ibadah agar dilihat oleh orang lain, yaitu tampil tidak sebagaimana biasanya. Biasanya ya sholatnya awut-awutan, tapi entah kenapa ada fulan dan fulan sholatnya menjadi sangat khusyuk, lebih lama dan lain sebagainya. Membaguskannya untuk orang lain, karena dilihat oleh orang lain dan karena ada kehadiran orang lain, entah kehadiran mertua atau kehadiran seseorang yang disegani dan lain sebagainya, hingga amalnya menjadi berobat. Bukan subhanallah wa iyyakum jami'an. Ya, biasakan sesuatu itu berjalan secara wajar dan normal. Ya, secara wajar dan normal. Seperti yang biasa kita lakukan. Ya, seperti yang biasa kita lakukan. Oleh karena itu, subhanallah wa iyyakum jami'an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Ya, suatu satu amalan yang lebih mendekatkan kita kepada keikhlasan. Yaitu apa? Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Sedikit, tidak dibuat-buat. Ya, tidak dibuat-buat. Dan terus-menerus itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan terus bertahan. Berbeda dengan amal yang dibuat-buat. Baru salat malam ketika ya pergi ke rumah mertua misalnya. Yang selama ini dia nggak pernah salat malam. Nah, amal seperti ini pasti kalau sudah pulang di rumah, pasti dia juga akan salat malam di situ. Baru berjamaah ke masjid ketika ya orang mertua hadir di rumah. Segan, apa kata mertua? Nah, kalau sudah beramal karena alasannya apa kata mertua, ya. Nah, tentunya kondisi amal ini tidak akan bertahan. Dia di samping amal itu adalah amalan yang riya, kondisi Allah wa iyyakum. Maka silakan dia mengejar dan mencari balasannya pada mertuanya itu pada hari kiamat. Wa addahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min asyirk wa haddara ummatahu min liqafa'ihi ala katsirin mimma huwa waqi'un fihi. Dan Rasulullah menggolongkannya sebagai perbuatan syirik. Dan Rasulullah telah memperingatkan umatnya dari riya, karena riya ini seringkali tersamar atas kebanyakan manusia yang sudah terperosok ke dalamnya. Manusia jatuh ke dalam syirik, dia tidak merasakan bahwasanya dia telah berbuat syirik. Contohnya apa? Yaitu 3 orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita, yang sudah berjihad, dibawa dia ke hadapan Allah dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi dialog di sana. Jadi Allah bertanya kepadanya, ya fulan, bukankah engkau telah diberikan ini dan ini? Maka dia pun mengakui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, engkau telah memberikan ini dan ini. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Maka dia menjawab, aku telah berjihad di jalannya hingga aku terbunuh fi sabilillah. Demikian, tanpa ada keraguan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan engkau bohong. Tapi engkau melakukan itu agar engkau dikatakan pahlawan, dikatakan pemberani. Waqad qila, dan sebutan itu sudah dikatakan. Artinya engkau sudah mendapatkan sebutan itu. Nah, coba lihat orang ini, si mujahid ini, tersamar atasnya perkara syirik yang menimpa amalnya.
Dia tidak sadar itu. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kita dari bahaya riya ini. Nah, merawat amal, menjaga amal dari bahaya dan kotoran riya itu sangat penting. Ya, karena suksesnya kita, keberhasilan kita di dalam beramal dan menjaga amal soleh kita itu ditentukan dari kelulusan dan keikhlasan niat kita. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Dari situ dulu dikembangkan. Baik, kita lanjutkan. Kebanyakan manusia yang jatuh kepada perkara riya ini tidak menyadari bahwa ia sudah terperosok ke dalamnya. Dia sudah terperosok ke dalamnya. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat tersebut. Yang mana kesemuanya, ada ketiga orang ini ketika ditanya tentang nikmat-nikmat Allah, dia menjawab bahwa dia telah menggunakan nikmat-nikmat itu pada tempatnya dan dia telah menggunakannya untuk mendekatkan diri dan bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengungkap satu hakikat yang tersamar atas mereka, bahwa mereka melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan tadi hari kita sebutkan dari Abdullah bin Abbas bahwa samarnya riya itu seperti rayapan seekor semut yang hitam di atas sepatu yang hitam di malam yang kelam. Ya, sangat susah untuk diidentifikasi manusia. Rahmani wa rahimakumullah dunia. Terlebih lagi, riya ini menyerang hati. Bukan menyerang kepala, kita sakit kepala. Bukan menyerang mata hingga kabur pandangan mata kita. Bukan menyerang telinga sehingga pendengaran kita menjadi butak, tidak. Maka tadi dia menyerang hati. Dia menyerang hati yang selalu berbolak-balik. Dan ini parahnya, dan ini bahayanya. Rahimani wa rahimakumullah dunia. Jadi setiap saat kita harus memperbaharui niat kita. Kita harus terus meluruskan niat kita dan memperbagus keikhlasan kita. Dan memperbagus keikhlasan termasuk memperbagus amal bukan itu. Ya, misalnya salat bukan hanya antum mengkhusyukkan diri saja, tidak. Akan tapi lebih dari itu, antum harus selalu memperbagus ikhlas. Ya, karena seiring dengan bagusnya ikhlas, maka kita akan semakin jauh dari riya. Itu adalah 2 titik yang saling berseberangan, yaitu antara ikhlas dan riya. Yang kita akan bertemu. Yang apabila salah satu dominan, maka yang lain akan terkalahkan. Apabila ikhlas lebih dominan, maka riya akan tersingkirkan. Demikian pula sebaliknya, jika riya yang dominan, maka ikhlas juga akan tersingkirkan. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Walianna al-mufsid min al-amal wa mahbut an-naha. Dan bahwasanya riya itu dapat merusak amal dan menghapusnya. Baik, nanti setelah Isya kita lanjutkan kajian kita.